Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa qala Allahu ta'ala wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Tabligh TV yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dengan Tabligh TV ini. Semoga para pemirsa oleh Allah diberikan kesehatan. Nah, dalam pembahasan hari ini kita akan membahas mengapa aku bangga menjadi seorang muslim. Kita sebagai seorang muslim perlu bangga. Seorang anak PKI saja menulis buku Aku Bangga Menjadi Anak PKI. Maka kita sebagai seorang muslim perlu bangga. Maka dalam pembahasan sekarang ini, aku bangga menjadi seorang muslim. Apa alasannya kita perlu bangga menjadi seorang muslim? Pemirsa Tabligh TV yang dirahmati Allah, pertama karena Islam itu agama yang datang dari Allah. Yang memberikan nama Islam adalah Allah sendiri. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Imran ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina indahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dari banyak agama di muka bumi ini, tapi yang benar menurut Allah hanyalah Islam. Nah, tentu akan berbeda dengan agama-agama lain di luar Islam yang namanya sendiri disandarkan kepada nama pembawanya, ada yang disandarkan kepada tempat lahir agama itu. Tapi Islam tidak ada hubungannya dengan tempat lahir Nabi Muhammad, dan tidak ada hubungannya di mana tempat lahir Nabi Muhammad, maupun tidak ada hubungan dengan nama Nabi Muhammad sendiri. Tapi yang memberikan nama langsung Allah. Maka bagi pemirsa kita kaum muslimin, tidak perlu kita mencari agama selain Islam, karena Allah sudah menegaskan barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan terima oleh Allah, dan di akhiratnya termasuk orang yang merugi. Itu difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 85. Maka kita tidak perlu mencari-cari agama lagi selain Islam, karena Allah tidak akan menerimanya. Jadi inilah alasan pertama bahwa mengapa aku bangga menjadi seorang muslim, karena Islam agama yang datang dari Allah, yang memberikan nama adalah Allah sendiri. Nah, yang kedua pemirsa, mengapa aku bangga menjadi seorang muslim? Karena Islam itu agama seluruh para nabi. Jadi seluruh para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini, agamanya satu, yaitu Islam. Mana dalilnya? Silahkan pemirsa lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 132. Allah menegaskan dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, tentu kepada Ismail, kepada Ishak, begitu juga cucunya yang bernama Yaqub. Nah, Yakub inilah yang dikenal dengan nama Israel. Apa yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim dan oleh Nabi Yakub kepada anak dan keturunannya, peganglah agama ini dan jangan kalian mati kecuali dalam memeluk Islam. Jadi jelas berdasarkan ayat ini, Ibrahim beragama Islam, Ismail Islam, Ishak Islam, Yakub Islam, dan seluruh para nabi termasuk Nabi Musa, Nabi Isa juga agamanya Islam. Nah, baru Islam disempurnakan di masa Rasulullah SAW sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Jadi jelas sekali bahwa alasan yang kedua mengapa aku bangga menjadi seorang muslim, karena Islam agama seluruh para nabi.
Nah, anehnya pemirsa, belakangan ini ada orang yang beranggapan ingin menyatukan agama Islam, Yahudi, dan Kristen. Di antaranya ingin kembali kepada agama Abraham, tapi menggabungkan teologi Islam, teologi Yahudi, dan Kristen. Jadi kalau mau kembali kepada agama Abraham atau agama Ibrahim, kembali ke dalam Islam. Nah, di antaranya ada yang beranggapan bahwa Ibrahim membawa Yahudi, Nasrani, dan Islam, tapi ditolak oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 67. Maka Ibrahim Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, melainkan yang hanif, yang lurus, dan Ibrahim seorang muslim dan tidak termasuk orang yang musyrik. Asbabnya turun ayat ini berkaitan dengan perdebatan antara rahib Yahudi dengan Nasrani dari Najran. Kata rahib Yahudi, Ibrahim beragama Yahudi, kata orang Nasrani dari Najran beragama Nasrani. Nah, mereka berdebat di hadapan Rasulullah, turun surat Al-Imran ayat 67 ini. Jadi tidak benar kalau dikatakan Ibrahim membawa Yahudi, Nasrani, dan Islam. Yang benar hanyalah Islam. Nah, yang ketiga, alasannya mengapa aku bangga menjadi seorang muslim, karena Al-Quran satu-satunya kitab suci yang terjaga dan terpelihara, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya, yang memeliharanya. Jadi berdasarkan ayat ini, satu-satunya kitab suci yang terjaga dan terpelihara hanyalah Quran. Bukti terpelihara Quran, banyak kaum muslimin yang hafal Quran 30 juz. Nah, ini pemirsa Tabligh TV yang dirahmati Allah. Jadi alasan mengapa aku bangga menjadi orang muslim, yang pertama, Islam agama yang datang dari Allah. Yang kedua, Islam agama para nabi. Yang ketiga, Al-Quran satu-satunya kitab suci yang terjaga dan terpelihara. Yang keempat, Islam agama yang toleran, baik terhadap lawan maupun kawan. Inilah membuktikan bahwa Islam jelas-jelas agama yang diturunkan oleh Allah. Maka pemirsa, barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semua yang benar datang dari Rasulnya, yang salah tentu datang dari pribadi kami yang lemah. Dan mari kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.